Nama saya Vintia. Ini saya dari Kadorik Batu. Jadi Kadorik Batu itu produk yang menggabungkan antara crafts dan juga tanaman hias. Di mana tanaman hias itu kita kemas pakai macam-macam kemasan sehingga dia memunculkan nuansa unik dan juga menarik di situ. Di Jalan Bibit Berbunga nomor 206 Sudomulyo Batu. Jadi awalnya itu dari hobi ya, hobi saya itu di craft, kemudian lingkungan saya kan di tanaman. Nah waktu itu waktu wisudaan saya pertamanya ngasih kado ke teman. Nah ternyata kok banyak yang suka. Jadi di situ saya jadikan ide bisnis buat mengembangkan yang awalnya cuman hanya kado tanaman, kemudian dari souvenir tanaman. Kalau saya karena fokusnya di tanaman, jadi hanya fokus tanaman itu saya kemas macam-macam kayak gitu. Saya fokusnya itu ke jenis tanaman kaktus, sukulen, sama bambu hoki. Kalau sekarang sih fokusnya mau tanaman aja, tapi kita mau nambah pengemasannya kayak gitu, nambah kemasan. Tapi mungkin kalau ada kesempatan juga pengen nambah souvenir-souvenir dari jenis yang lain. Kalau souvenir itu kita pakai kemasan ada yang ekonomis sampai yang premium ya. Kalau yang ekonomis mulai dari harga 9.000, kalau premium bisa sampai ratusan ribu. Jadi tergantung dari customernya pengen yang gimana. Jadi saya punya dua, jadi ada yang saya produksi sendiri, ada juga yang ambil ke mitra saya kayak gitu. Kalau pengemasannya cepet sih Mbak ya. Yang lama itu kalau kita pembibitannya itu bisa berbulan-bulan. Kalau hitungannya bukan per hari sih, tapi per bulan. Jadi tergantung ininya, pemesanannya. Kita tetap produksi mungkin 500 sampai 1000 lebih gitu. Lumayan banyak ya, dari mulai 2016 itu selalu ada peningkatan. Cuma mungkin karena pandemi ini, jadi agak menurun karena mungkin weddingan dikurangin kayak gitu. Tapi masih tetap ada. Ya ada penambahan dulu, awalnya saya cuma sendiri ya karena cuma kado aja kayak gitu sudah. Terus karena souvenir ini saya ada 2 karyawan sekarang yang bantuin buat di kebun dan juga pengemasan. Kadang kalau kekurangan orang kita juga kayak ngajak ibu-ibu kayak gitu. Kita online-nya di Instagram intinya untuk promosinya itu. Karena kalau souvenir kan jumlahnya langsung banyak, yang minimal 100, jadi ya souvenir yang langsung banyak gitu. Marketplace ada, tapi karena kita souvenir itu untuk pengirimannya nggak bisa dipaket ya. Jadi kita ada, tapi cuma sedikit sih kalau di marketplace, lebih by WA gitu aja. Nah sekarang ini kita mau coba untuk cara pembuatan dari bilangnya apa ini Mbak, kado ya? Ini kado souvenir ya. Oke, pertamanya yang disiapin apa aja? Ini tanamannya, sukulennya. Ini salah satu tanaman yang best seller yang udah kita ambil dari kebun tadi. Biasanya ini ya, sukulen. Selain ini biasanya ada apa aja? Ada juga kaktus sama bambu hoki. Oh gitu. Terus apa lagi? Ini kita tinggal kemas saja. Oh gitu, oke. Nah ini untuk seperti ini bikin sendiri atau bikin sendiri, ambil gitu Mbak? Bikin sendiri. Berarti kita semuanya bikin sendiri ya? Oke. Nah ini juga disiapkan, ini pasir untuk batu buat hiasan di atasnya ya. Oke. Silakan. Jadi yang pertama kita hias pakai batu dulu. Oke. Nah ini awalnya bisa kepikiran bikin kayak gini tuh gimana sih Mbak? Iya dulu itu kan kayak tanaman kan banyak di sekitar sini. Terus waktu wisudaan, teman-teman ada yang wisuda, terus kayak namanya mahasiswa kan ngirit gitu ya, nyari yang murah tapi bagus gitu. Terus kepikiran kenapa nggak pakai tanaman aja, karena di Batu kan banyak tanaman. Jadi awalnya saya ini
kemas-kemas tanaman itu. Oke. Berarti tapi keluarga emang basicnya itu Di tanaman. punya tanaman gini Iya. atau gimana? Mulai dari nenek saya udah ini tanaman. Oh, gitu. Tapi mungkin beda tanaman ya, kalau orang tua atau nenek itu lebih ke tanaman yang besar-besar. Tapi karena saya pengen menampilkan yang unik sama buat kado, jadi saya nyari tanaman yang kecil-kecil gitu. Oke, biasanya kan kepikirannya itu bikinnya buket gitu ya, buket bunga gitu. Nah, tapi ini bikinnya malah souvenir kayak gini gitu ya. Kenapa kok nggak kepikiran bikin kayak buket bunga Awalnya gitu aja, Mbak? juga bikin buket, Oh, tapi gitu. ternyata kok apa itu ini ya kayak udah mainstream gitu. Jadi saya nyari-nyari yang jarang ada, terus nyoba-nyoba nyata ini. Terus responnya dari teman-teman dari sekitar juga positif kayak gitu. Akhirnya nerusin di sini. Nah, awal yang beli itu beli untuk kado biasa atau beli untuk souvenir, langsung untuk souvenir beli banyak gitu? Buat kado dulu. Awal yang beli itu buat kado gitu ya? Karena emang awalnya kan buat kado. Terus ternyata kok cocok buat souvenir, akhirnya banyak yang pesen. Oke. Nah, ini terus di apa? Terus kita wrapping atasnya pakai wrap plastik itu. Oke, nah ini biar apa kok di wrapping? Biar dia nggak mudah tumpah, kalau nanti dibawa tamu kan Oh iya, goyang-goyang. betul. Tapi kalau di wrap nggak mempengaruhi kayak ntar dia cepet busuk atau gimana gitu nggak Jadi ya? kalau souvenir ini kita ambilnya mendekati hari H ya, kayak H-3 kayak gitu. Oh, Jadi gitu. emang Jadi benar-benar fresh ya? fresh. Kita potong sekitar segini. Nah, kalau tanaman kayak gini sendiri itu perlu disiram tiap hari atau enggak sih, Mbak? Karena kan Ini- bikinnya H-3, pasti kalau udah jadi kan setelah itu nggak disiram lagi kan ya, karena udah di wrapping gitu ya. Nah, itu gimana Jadi untuk ketahanannya? jenis tanaman kaktus sama sukulen itu dia nggak terlalu butuh banyak air. Biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi masih aman aja untuk H-3 waktu diambil. Oke. Nah, ini Jadi kita, masih aman ya, nggak cepat busuk gitu ya? Jadi aman-aman aja. Kita emang nyari jenis tanaman yang mudah buat ini, yang lama buat apa disiram biar packingnya aman. Jadi kayak gini aja sih. Kita taruh sela-selanya plastiknya. Nah, yang kayak gini harganya berapa, Mbak? Kalau untuk Ini yang tergantung segini? kemasannya, mulai 9.000 kalau pakai kayak paper bag. Kemudian kalau pakai kayak goni gini ada yang 12.000. Oke. Terus pakai gini ada yang 13 kayak gitu. Berarti harganya itu tergantung kemasan ya, bukan tergantung bunganya bunga apa gitu? Tergantung juga sih tanamannya, tapi kalau untuk souvenir kita sama ratakan pakai jenis tanaman yang apa ya, yang produksinya mudah kayak gitu. Jadi harga jualnya yang paling rendah. Oh gitu. Oke. Terus pakai ini. Oh ya. Nah, kita lem pojokannya. Berarti udah berapa lama bikin souvenir kayak gini, Mbak? Mulai 2016 waktu habis lulus kuliah. Oke, berarti dari 2016 ya. Nah, untuk kayak pot-pot yang jadi saya lihat ada pot-pot yang kayak digambar-gambar itu juga bikin sendiri atau ambil? Ada yang bikin sendiri, ada yang ambil. Tapi karena waktunya ini ya, jadi mepet gitu antara kita kayak budidaya, akhirnya banyak yang ambil kalau sekarang. Gitu. Tapi kalau untuk souvenir banyaknya pakai pot yang biasa yang seperti ini, terus nanti ditempel sesuai Pakai nama kemasan. itunya ya. Karena souvenir kan orang-orang itu nyari yang harga murah gitu, ekonomis. Jadi kita Karena pastinya banyak ya. kita ini kan yang minimal mungkin. Oke. Kalau kado gitu baru yang mereka Banyak. kayak yang macem-macem. Nah, ini kita rapikan. Begini. Terus kita ini karena potnya masih ini ya agak Oh, kotor iya. ya, kita lap dulu. Saya wrap yang ini. Nah, untuk kayak gini sendiri apa belajar sendiri atau gimana sih, Mbak? Atau emang sehari-hari juga bergelutnya sama tanaman gitu? Awalnya itu kan saya nggak suka tanaman, soalnya gimana ya, nggak tertarik. Ternyata setelah nyoba itu kok mengasihkan kayak gitu. Karena kan orang tua juga di tanaman, akhirnya saya nyoba belajar. Ternyata ini nemu Passionnya di situ iya, gitu nemu ya? di sini. Karena hobi saya kan juga apa itu kayak craft gitu, suka bikin-bikin kemasan gitu. Ini agak kurang ini sih.
kurang lebar. Iya. Oh gitu. Ini harus Ditambahin dulu. lagi apa? Enggak sih, tadi motongnya kurang. Oh kurang lebar. Oh ya. Berarti kalau di itu nggak bisa ya? Berarti Nah, ini harus sekali. Kan udah dibersihin nih, terus kita ada stiker perawatan. Nah, kita tempelin di belakangnya. Jadi kita harus nyari ini depannya yang mana. Oh gitu. Terus belakangnya kita kasih tips perawatan. Seberapa ini segini? Kurang panjang. Harus telaten ya kalau satu-satu. bikin kayak gini ya. Segini? Nah untuk pembuatan sendiri biasanya berapa lama sih Mbak paling lama gitu Maksudnya untuk bikin kayak gini? Sebenarnya cepet sih Mbak, tapi kalau kayak bikin dalam jumlah banyak itu kan memang memakan waktu. Itu sih lamanya di situ. Ini cuma beberapa menit aja kan kita kayak misalnya gini kan dari proses kayak motong, ngukur, terus kita lem gitu. Tapi kalau ada pesanan langsung banyak buat nikahan gitu, selalu ada yang bantu kan ya? Maksudnya nggak dikerjakan sendiri gitu kan ya? Karena tiap hari kita juga selalu nyetok gitu loh, nyetok kemasan kayak gitu. Kalau pas nggak budidaya kita nyetok kemasan, jadi selalu ada yang ready. Yang bikin nggak, kadang itu kalau pas pesanan banyak overload, kemudian karena kita kan tanamannya produksi sendiri. Nah terus kan itu butuh berbulan-bulan. Jadi itu kadang kita nggak bisa ambil pesanan karena yang lama itu proses buat budidayanya. Berarti kado Uni Kota Batu ini khusus kado tanaman kayak gini aja ya? Maksudnya nggak ada yang lain-lain gitu, nggak ada ya? Berarti khusus awalnya di tanaman ada sih, ini? tapi sekarang lebih fokus ke sini aja. Oh gitu, oke. Tapi kalau seumpama ada yang mau pesen buket, masih dilayani atau cuman bikin ini aja? Lihat sikonnya, kalau mungkin waktu pesenannya nggak yang overload gitu, itu kita masih bisa ngelayanin, tapi kalau pas overload buat souvenir jadi masih belum ambil. Kayak bikin buket tapi kayak dari terarium kayak gitu? Iya, ada masih juga. Bisa nggak? Masih. Oke, berarti bikin juga ya? Nah kalau yang kayak gitu biasanya kisaran dari harga berapa? Kalau yang terarium masih ratusan sih, 200 sampai 800 kayak gitu. Itu tergantung besar kecilnya atau tergantung isi tanamannya gitu? Sama aja, jadi dari besar kecilnya, jenis wadahnya, sama jenis tanamannya juga. Oke. Nah setelah ini diapakan? Dikasih stiker tips perawatannya. Nah sekarang kan lagi pandemi nih Mbak ya. Berpengaruh nggak sih sama penjualannya dari ini sendiri? Kalau awal-awal dulu berpengaruh sekali karena banyak weddingan yang cancelan ya. Jadi ya berpengaruh sama souvenir ini. Tapi lama-kelamaan udah karena diperbolehin, jadi ya mulai banyak lagi. Tapi mungkin jumlahnya nggak kayak yang dulu-dulu kan sampai 1000 sekali pesanan, sampai 800 gitu. Kalau sekarang mungkin 300 gitu, 100 gitu. Nah kalau seumpama terjadi pandemi lagi nih Mbak, tapi semoga enggak ya. Nah itu mungkin plan B-nya dari Kado Uni Kota Batu sendiri apa sih, maksudnya selain dijual untuk souvenir, untuk mengurangi kerugian dari pandemi tadi gimana sih biasanya? Jadi waktu ada pandemi itu kita punya produk baru namanya planting kit. Jadi kita nyiapin kayak hampers gitu yang isinya tanaman, ada media tanam, batu, sama kayak alat-alat buat nanam. Jadi itu misalnya orang-orang yang di rumah aja itu bisa beraktivitas berkebun dari produk kita. Jadi kayak fun planting gitu ya untuk anak-anak kayak gitu ya. Kalau nggak gitu bisa buat kado juga kan planting kitnya itu. Gitu. Jadi Nah kita alokasikan. selain itu mungkin ada lagi Mbak atau cuman baru itu aja? Atau mungkin kedepannya nanti ada apa lagi gitu? Nah, sementara masih fokus di situ dulu. Nah ini setelah ini di packing? Kita pakai kemasannya mau pilih yang mana sih? Mau pilih yang paper bag, goni, atau pakai box mika? Yang satu pakai box mika, yang satu pakai goni atau paper bag apa-apa. Ini ya karena kita udah bikin kan ini, jadi tinggal kita masukin aja sih.
Oke, berarti ini udah nggak pakai apa-apa lagi ya, tinggal dimasukin aja ya. Karena ini udah ready kan, kita siapin. Ini juga bikin sendiri ya? Oke. Nah, masukin aja, kita rapiin. Nah, terus kita gunting kalau ada yang ini kurang rapi. Oke, ini juga bisa dipakein ini nanti ya? Nah, habis itu kita kasih stick kayak gini. Oh gitu. Biar nambah lucu. Oke. Ini untuk yang goni. Terus untuk yang di dalam? Kalau untuk box nikah kita bungkus dulu pakai kertas kayak gini. Terus baru dalamnya? Gini betul ya? Harus ketutup semua. Oke. Ini agak kelihatan dikit. Oke. Oh jadi harus ketutup semua ya? Ini. Terus bawahnya udah rapi sih ini. Langsung bisa kita masukin aja. Oh gitu. Nggak perlu dilem dan lain-lain kalau untuk di bawahnya ini? Kalau ini kan udah kita lem awalnya tuh bikin boxnya kan kayak lembaran gitu. Terus kita lipat-lipat, akhirnya bisa jadi box kayak gini. Oke, untuk yang kalau naruh ini tanamannya perlu dilem juga nggak di Enggak, di karena boxnya? kita udah fit ininya, ukurannya. Oh gitu, oke. Kalau yang di box seperti ini harganya berapa tadi? 13. Oke, 13.000. Minimal 100 ini. Minimal beli berapa? 100 piece untuk souvenir. Oke. Kayak gini kan depannya udah. Nah, terus kita kasih ini. Oke, berarti semua ya dikasih ini ya. Kita kasih stick. Kita tutup. Oke. Terus yang terakhir kita kasih pita. Nah untuk omset sendiri Mbak, jualan kayak gini, awal mulai itu berapa sih omsetnya? Ini mungkin mulai 3 sampai 5 kayak gitu. 3 sampai 5 juta per bulan. Oke. Kalau apa itu orderan banyak itu di atas 10, kadang di atas 20 juga. Kalau orderan yang maksudnya untuk manten yang untuk banyak gitu ya, order banyak ya. Nah, Kan dalam 1 bulan biasanya ada berapa orderan gitu oh kan. gitu, oke. Nah, setelah pandemi atau waktu pandemi menurun nggak? Waktu Jadi awal berapa? pandemi menurun, tapi setelah itu ini mulai naik-naik lagi. Oke. Tapi minimal masih 3 sampai 5 itu tadi ya. Oke. Terus Lumayan kita ya kasih- untuk ini sendiri. Kita kasih pita sama dilem. Oke. Ini untuk ini di Kita masukin ke sininya buat cantolannya. iya. Oh gitu. Terus kita lem pakai gitu. Oke, berarti pitanya ntar dilem di situ, jadinya seperti ini ya? Iya, jadi kayak gini. Oke, nanti jadinya seperti ini. Nah, kan punya bisnis kayak gini kan, maksudnya nggak gampang gitu ya Mbak ya. Untuk keberlangsungan bisnis juga nggak gampang gitu. Nah, tipsnya biar kita yang punya bisnis itu bisa long lasting lah gitu bisnisnya, apa sih tipsnya? Tipsnya harus selalu berinovasi sama harus kreatif, lihat celah yang ada kayak gitu, kesempatan yang ada gitu. Terus memanfaatkan media sosial juga buat promosi. Oke, karena kan Bikin banyak yang konten-konten yang bosen gitu bagus. kan ya biasanya, cuman bertahan nggak sampai setahun udah ganti lagi gitu atau sudah berhenti gitu ya. Nah itu kalau untuk yang mau memulai berbisnis nih, pesannya apa sih buat yang mau memulai usaha gitu? Itu tadi sih harus punya kayak kreativitas sama lihat perkembangan di sekitar kayak gitu.
Jadi bisa menyesuaikan yang dibutuhkan pasar itu kayak gimana. Oke. Nah, untuk yang mau beli produknya dari Kado Unik Kota Batu bisa kemana sih, Mbak? Bisa langsung ke tempat saya di Jalan Bukit Berbunga, 26 Sidomulyo Batu, atau bisa pesan dulu di Instagram. Instagramnya @kadounik.batu. Instagramnya di @kadounik_kota_batu. Di marketplace belum ada ya? Ada kadounik.batu juga. Di marketplace tapi mungkin juga nggak Kado Unik. selengkap kalau kita manual WA gitu. Oke, berarti di marketplace ada Kado Unik Kota Batu, di Instagram juga ada di @kadounik_kota_batu. Terus juga bisa langsung mending langsung datang ke tempatnya aja ya, karena bisa pilih-pilih Bisa tanamannya pilih-pilih. juga ya. Bisa lihat barangnya langsung juga seperti apa dan cara pembuatannya gitu ya. Nah, ini kalau ada yang mau kayak belajar menerima workshop juga nggak sih kalau di sini juga? Sebelum pandemi itu juga ada workshop kita. Misalnya di apa itu? Kayak dari boleh nyebutin nggak sih? Enggak. Kayak ada Sampurna, Oh, iya. kayak dari Informa gitu dulu pernah dipanggil buat ngisi workshop kayak gitu. Oke, berarti kalau ada yang butuh untuk mengisi workshop juga bisa ya Bisa. dari Kado Unik Kota Batu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga usahanya lancar ya. Ya, Semoga amin. orderannya makin banyak, pandeminya segera berhenti biar orderannya makin Makin ramai lagi. gitu Iya. ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.